Kembali lagi bersama Ibu Raya dalam pembelajaran ekonomi, yakni elastisitas. Elastisitas adalah rasio yang mengukur perubahan jumlah yang diminta atau yang ditawarkan sebagai akibat perubahan faktor yang mempengaruhinya. Elastisitas dibagi atas beberapa jenis. 1. Elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan adalah tingkat kepekaan permintaan barang yang disebabkan karena adanya perubahan harga atau persentase perubahan permintaan terhadap persentase perubahan harga barang. Dalam rumus delta QD per delta D kali 100% per delta P per P kali 100%. Keterangan delta adalah selisih, Q adalah jumlah barang yang diminta, sedangkan delta P adalah perubahan harga. Macam-macam elastisitas permintaan. 1. Permintaan elastis atau dalam kurung ED lebih besar dari 1. Yang kedua, permintaan inelastis atau ED lebih kecil dari 1. Yang ketiga, permintaan elastis sempurna atau ED sama dengan tidak terhingga. 4. Permintaan inelastis sempurna atau ED sama dengan 0. 5. Permintaan uniter atau ED sama dengan 1. 1. Permintaan elastis atau ED lebih besar 1 artinya bahwa perubahan harga 1% menyebabkan terjadinya perubahan jumlah yang diminta lebih dari 1%. Di sini koefisien PK terhadap perubahan harga barang. Contoh barang yang mempunyai sifat elastis adalah barang-barang elektronik seperti televisi, HP, DVD, dan lain-lain. Perhatikan contoh di bawah ini. Harga P1 500, P2 400, jumlah barang yang diminta Q 1000, baru yang kedua 1400. Ditanya hitunglah koefisien elastisitas permintaan. Jawab: diketahui P1 500, P2 400, Q1 1000, Q2 1400. Delta P 500 dikurang 400 sama dengan 100. Delta Q 1400 dikurang 1000 sama dengan 400. Rumusnya elastisitas permintaan atau ED sama dengan delta Q per delta P kali P1 per Q1 sama dengan 400 per 1000 dikali 500 per 1000 sama dengan 2. P-nya adalah garis vertikal adalah P harga, sedangkan garis horizontal adalah Q jumlah barang. Di saat harga 500, maka jumlah barang yang diminta adalah 1000 unit. Baru saat harga 400, maka jumlah yang diminta adalah 1400. Maka ditariklah garis yang menghubungkan titik harga pertama dengan harga kedua. Itulah yang disebut dengan garis demand. Sedangkan selisih harga itulah yang disebut dengan delta P dan delta Q. Selisih 400 dengan 500, selisih 1000 dengan 1400. Kesimpulan, ED-nya sama dengan 2. Artinya perubahan harga sebesar 1% menyebabkan terjadinya perubahan jumlah barang yang diminta 2% yang termasuk jenis elastisitas permintaan. 2. Permintaan inelastis dalam kurung ED lebih kecil 1. Artinya bahwa perubahan harga sebesar 1% menyebabkan terjadinya perubahan jumlah yang diminta kurang dari 1%. Di sini konsumen kurang peka terhadap perubahan harga barang. Contoh barang yang mempunyai sifat inelastis adalah barang-barang kebutuhan pokok seperti beras. Perhatikan contoh di bawah ini. Harga 5.000, yang kedua 6.000, jumlah barang 5.000, yang kedua 4.500. Diminta hitunglah koefisien permintaannya. Jawab: diketahui P1-nya 5.000, P2 6.000, sedangkan Q1 5.000, Q2 4.500. Delta P-nya adalah 6.000 dikurang 5.000 adalah 1.000, sedangkan delta Q-nya 5.000 dikurang 4.500 adalah 500. Jawab: ED sama dengan delta Q per delta P kali P1 per Q1. 500 per 1000 dikali 5.000 bagi 5.000
sama dengan setengah atau 0,5. Grafiknya kita masukkan data yang tadi, yaitu garis vertikal itu harga, garis horizontal adalah jumlah barang. Harga tadi yaitu 5.000 dengan 6.000, sedangkan jumlah barang 4.500 dengan 5.000. Maka di saat harga 5.000, jumlah barang adalah 5.000. Di saat harga 6.000, jumlah barang 4.500. Maka ditariklah garis permintaan demand dari titik atas ke titik bawah. Inilah yang menunjukkan E sama dengan lebih kecil 1. Kesimpulan, ED sama dengan 0, artinya perubahan harga sebesar 1% menyebabkan terjadinya perubahan jumlah barang yang diminta kurang dari 1% dan termasuk jenis inelastis permintaan. Baiklah anak-anak, cukup sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Lain kali kita lanjutkan. Terima kasih.